Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya, bahasa, dan sejarah perjuangan. Tapi cinta tanah air bukanlah kenangan masa lalu saja. Ia adalah tanggung jawab kita di masa kini dan juga masa depan. Dan apa sih cinta tanah air itu? Cinta tanah air itu adalah sikap yang menunjukkan rasa bangga dan tanggung jawab terhadap bangsa. Tidak harus jadi pahlawan, tidak harus berdarah-darah. Tapi kadang, cinta itu sederhana. Dengan kita menjaga lingkungan, menghargai sesama, atau tidak korupsi dengan sekecil apapun. Hai, aku Nida Rahma Syakira. Aku lahir dan besar di Indonesia. Tapi semakin dewasa, aku menyadari bahwa mencintai negeri ini bukan hanya sekedar hafal Pancasila atau mengikuti upacara bendera saja. Tapi itu adalah lebih daripada simbol. Maka dari itu, hari ini aku mau ngajak kita semua untuk melihat kenapa cinta tanah air itu sangat penting sekali untuk kualitas hidup kita bersama. Cinta tanah air bukan sekedar simbolis atau kata saja. Juga ia bukan hanya berdiri tegap saat lagu kebangsaan berkumandang. Bukan pula sekadar mengibarkan bendera merah putih pada saat hari kemerdekaan atau pada saat upacara bendera. Tapi cinta tanah air adalah tentang kepedulian yang nyata, tentang kepedulian yang terasa, dan juga tentang bekerja dalam diam. Dan ia hadir dalam wajah-wajah yang sederhana, seperti pada seorang guru yang dengan sabar mengajari pelosok negeri. Meski fasilitas yang terbatas, meski jalanan berlumpur harus ditempuh pada setiap harinya, tapi ia tahu bahwa ilmu yang ditanam hari ini akan tumbuh menjadi masa depan yang lebih cerah bagi bangsanya. Dan ia tampak pada petani yang menanam benih dengan harapan. Meski hasil panen yang belum tentu memuaskan, meski cuaca yang seringkali tak bersahabat, tapi ia tetap setia pada tanah yang ia cintai. Karena ia tahu bahwa dari sanalah kehidupan bangsa yang bermula. Dan ia terlihat pada relawan yang turun tangan di saat bencana datang, yang mana ia memberikan bantuan tanpa pamrih, yang hadir bukan hanya untuk dikenal, tapi untuk menolong sesama manusia. Dan mengapa ini sangat penting bagi kualitas hidup negara? Dan apa sih yang membuat sebuah negara itu berkualitas? Yang pertama, dengan kita tidak membuang sampah sembarangan, itu sudah termasuk ke dalam cinta tanah air untuk meningkatkan kualitas negara. Indonesia memang sudah merdeka, tapi dalam video ini Indonesia belum merdeka pada sampah plastik, yang mana sampah-sampah inilah bermulanya dari kita sendiri. Dan apakah sampah itu bisa dihilangkan? Jawabannya tidak. Sampah plastik mungkin tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Tetapi dengan kesadaran dan tindakan kecil dari setiap orang akan membawa perubahan besar. Dengan cara kita memilah, mengurangi, dan mendaur ulang. Bahkan kita bukan hanya membersihkan lingkungan, tetapi menunjukkan cinta kita terhadap tanah air. Kemudian
Kita juga bisa menunjukkan cinta tanah air dengan membeli produk lokal, bahkan produk tradisional. Mengapa ini penting? Karena setiap kali kita membeli produk lokal, kita tidak hanya membeli barang, tapi kita mendukung petani, pengrajin, pelaku UMKM, dan ekonomi masyarakat sekitar. Produk lokal ini mencerminkan kekayaan budaya, kearifan lokal, dan identitas bangsa. Baik itu makanan tradisional, kerajinan tangan, kain tenun, jamu, atau hasil pertanian. Semuanya adalah bagian dari warisan bangsa yang perlu kita lestarikan. Membeli produk lokal dan tradisional adalah bentuk nyata dari cinta tanah air. Ia sederhana, tapi berdampak besar. Dan ia juga tidak butuh pidato panjang, cukup dengan kesadaran saat kita berbelanja. Karena dengan setiap rupiah yang kita belanjakan, itu kita sedang memilih mendukung negeri sendirikah atau memperkaya bangsa lain. Kemudian, salah satu wujud cinta tanah air yang sering terlupakan, namun ini sangat penting, itu adalah terlibat dalam pembangunan sosial. Nah, dalam pembangunan sosial di sebuah negara itu tidak hanya soal infrastruktur saja, tidak hanya soal bangunan tinggi saja, tidak hanya soal jalan tol saja, tapi pembangunan sejati adalah pembangunan manusia, yang mana ia terlibat dalam menyentuh jiwa sosial masyarakat. Dan kita pun memiliki perannya masing-masing. Terlibat dalam pembangunan sosial berarti kita ikut berkontribusi membangun masyarakat adil, sejahtera, dan peduli satu dengan yang lainnya. Dan ini bisa dimulai dari hal yang kecil dulu, seperti menjadi relawan, aktif di kegiatan lingkungan, dan juga lain sebagainya. Dan ketika cinta tanah air ikut tumbuh dalam hati rakyat, kualitas hidup bangsa ikut meningkat. Anak-anak muda yang menciptakan inovasi untuk menyelesaikan masalah sosial, UMKM tumbuh dan menggerakkan ekonomi rakyat, dan lingkungan dijaga bukan dirusak. Juga korupsi, musuh bersama dilawan oleh suara hati yang mencintai negeri ini. Inilah bukti bahwa cinta tanah air itu adalah kekuatan pembangunan yang sesungguhnya. Dan bangsa ini pun tidak terlepas dari yang namanya tantangan, kemiskinan, ketimpangan, bencana, dan keterlambatan atau keterbatasan pendidikan. Namun, saat kita menumbuhkan rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap Indonesia, setiap masalah menjadi peluang untuk satu. Cinta tanah air ini bukan sekadar emosi, tapi kesadaran bahwa masa depan Indonesia tergantung pada setiap pilihan kita hari ini. Sekarang aku mau nanya, apa bentuk cinta kamu untuk Indonesia? Sudahkah kamu membuang sampah pada tempatnya? Atau menghargai perbedaan? Atau bahkan mendukung UMKM lokal? Cinta tanah air itu tidak harus menunggu besar, tapi mulailah dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulailah dari sekarang. Dan cinta tanah air itu bukan slogan, tapi tindakan. Dimulai dari hal yang kecil, seperti tadi, membuang sampah pada tempatnya, menghargai perbedaan, memilih pemimpin dengan bijak, hingga menciptakan karya yang membanggakan. Jika setiap warga negara melakukan bagiannya dengan cinta, maka kualitas hidup bangsa akan meningkat. Karena Indonesia itu dibangun bukan hanya oleh pemerintah, tapi oleh kita semua. Jadi, yuk kita buktikan bahwa cinta tanah air adalah
kunci utama untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat.